apa yang kita beli sayang nggak? Oh ya jelas dong. Oh, Sayang lah. Jelas sayang lah. Beli velgnya gitu-gitu. Enggak lah. Sampai saat ini belum ada Niatan buat kepengen. dilepas ya. Iya. Pelak Sultan, kalau ada yang nawar hari ini tunai bagaimana, Mas? Janganlah, enggak lah. Hmm, Sayang Mas. Ini mungkin termasuk velg yang susah-susah gampang dicari. Gitu. susah-susah gampang dicari. Bismillah. Halo sahabat Garasi BMW, apa kabar semua? Semoga semua sahabat hari ini berbahagia, sehat selalu, dan bahagia semua keluarga di rumah. Ya. Oke, yang lagi ini Siap, kita Mas Eko. bertemu sama sahabat saya sendiri yang lama ketemu di klub ya. Betul. Di klub ya, Mas Eko. namanya Om Medi nih. Halo semua, saya perkenalkan saya Medi dari BMW Kakap Indonesia Bandung Chapter. Weh, ngomong-ngomong katanya pengurus juga ya. Ya kebetulan saya udah 5 periode Mas Eko. Oh, 5 periode. Jadi pengurus, sekarang jadi wakil ketua. Wakil ketua. Tuh. Jadi teman-teman ya, bahwa di Bandung ini ada perkumpulan mobil. Iya, Yang ya. namanya Klub BMW CCI. Betul. Ya, nah, beliau salah satu anggota member plus pengurusnya. Nah, tapi kita konteksnya hari ini pengen ngobrol tentang pengalaman Mas Medi menggunakan BMW nih, gitu kan. Siap. Kalau bicara klub, saya sudah pernah bikin konten sebelumnya juga tentang Ya. klub BBCI ya. Ya, Nah, ya. kita pengen kasih inspirasi buat teman-teman di rumah mengenai beli BMW itu kenapa ya kita pada suka dengan BMW. Kan pasti teman-teman di sana banyak yang kenapa sih BMW orang pada suka. Betul. Yang momoknya bahwa mobil BMW mahal, perawatannya mahal. Iya. Nah, dari sisi Om Medi sendiri bisa nggak kasih pengalaman atau cerita yang apa ya, yang membuat inspirasi teman-teman, oh iya ternyata BMW memang nggak sesulit itu, perawatannya mudah dan harganya memang murah ya. Ya. Nah, cuman perawatan juga nggak terlalu mahal. Silakan Om Medi sampaikan buat inspirasi sahabat-sahabat semua. Thank you Mas Eko nih kesempatannya ya. Jadi dulu ini nggak apa-apa ya, flashback dulu sedikit lah ya. Gitu. Boleh. Dulu lagi sebelum mengenal BMW, aku pakai kendaraan Eropa yang tidak bisa disebut mereknya. Intinya mobil Eropa lah. Terus ada mobil yang Jepang juga. Tapi mungkin tahun-tahun 2008 aku memberanikan diri yang seperti kata Mas Eko tadi. Ya. Banyak sekali teman-teman aduh pakai BMW mahal lah, inilah itulah gitu. Tapi saya memberanikan diri pada saat itu coba beli pertama kali M46. Tahun 2008 tuh ya? Ya, 2008 aku beli itu BMW M46 tahun 2003. Oh, 2008 beli tahun 2003. Ya. Mesinnya apa waktu itu? Waktu itu mesinnya N42. N42? Ya, 2003 facelift ya. Oke. Gitu. Nah, setelah berjalannya waktu aku coba pakai, setahun kemudian aku dengan temen juga gitu diperkenalkan, ayo kita ikut bareng. Ada klub ternyata BMW Kakap Indonesia itu ada di Bandung, di kota Bandung. Makanya dengan teman saya itu yang masih notabene juga dia masih member juga. Gitu kita coba masuk klub, ternyata ketemu Mas Eko pada saat itu juga sebagai pendahulu kita lah ya gitu. Pada saat itu sampai detik ini saya masih di BMW Kakap Indonesia dan masih memakai juga BMW juga. Dan tidak pernah ganti. Nah, pengalamannya waktu pakai M46 kan momoknya tuh apalagi Om Medi pakainya mesin seri N ya. Iya. Yang notabene banyak orang-orang N-nya tuh rewel. Di tahun yang itu ya, di tahun 2003 itu masih banyak orang yang nggak bisa ngerawat mobil BMW N42. Nah, kendala-kendala apa yang didapat pada saat itu? Ataupun kok tetap masih bisa pakai sekarang, itu kan pengalaman yang mungkin teman-teman pengen tahu nih. Dulu waktu M42 pertama kalinya ada trouble nggak sih? Gitu. Ya. Kalau waktu pertama kali aku pakai M46 itu, pertama kali beli, itu pakai 2 tahun itu aman-aman aja Mas Eko. Karena aku banyak bertanya-tanya sama yang pemilik bengkel gitu. Apa aja sih ini kalau tentang merawat mobil seperti ini? Yang penting itu oli mesin jangan salah dengan oli matic. Tidak boleh. Mau coba-coba yang lain deh gitu. Udah gitu aja. Kalau oli matic udah mendingan
kita pakai merek itulah gitu. Jadi jangan dicoba-coba yang lain. Kalau yang lainnya sih kayaknya biasa-biasa aja sih ya. Standar-standar aja. Berarti Om Edi ini waktu pertama beli BMW itu nggak nyesel. Kenapa? Enggak. Karena beliau sudah tahu referensi sebelumnya tentang mobil itu. Betul. Jadi teman-teman ya seperti yang tadi Om Edi sampaikan, kalau mau beli mobil BMW, tahu dulu tentang mobil yang akan dibeli, ya kan? Dari spek mesinnya, ya bahkan spek olinya, cara perawatannya, baru beli. Jangan ujuk-ujuk beli ya. Iya dong. Kalau kata orang kan ada peribahasa, kita kalau belum kenal maka nggak sayang. Jadi kita kenal dulu, baru bisa. Jadi sama BMW juga kenalan kayak gini? Oh ya, enggak ya. Kita kenalnya pakai ATM, dulu. Baru sayang kan gitu. Ngomong sayang-sayangan nih, mobil BMW kesayangan ada berapa? Sekarang sih kemarin ada 2, tapi sekarang sisa 1. Oh, 2 tuh sama BMW dua-duanya atau? BMW dua-duanya. Tuh, teman-teman punya mobil BMW 2. Gimana cara ngerawatnya? Tanya langsung sama Om Edi. Om Edi gimana ngerawat mobil BMW dengan 2 unit itu? Ya kalau ya itu sebenarnya standar-standar aja sih ya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi pengalaman selama dari 2008 sampai sekarang masih menggunakan BMW, betul sih. Aku ada mobil lain tapi BMW tetap punya gitu, tetap aku punya pasti itu apa? Ya itu ya, kita jangan pernah telat ganti oli, terus lebih baik kita betulin dulu sebelum benar-benar rusak berat. Terus pakai 2 mobil langsung bisa tuh? Ya enggak juga sih, karena kita pakai yang satu ganti lagi nanti ya bosan-bosanan aja. Tapi mungkin yang harus dipakai istri kali. Ya kadang-kadang kadang dipakai sama istri juga ya. Jadi tapi paling enggak 2 mobil itu dirawat dengan baik ya. Baik. Gini, tidak ada yang dijobrokin, diemin aja tidak ya. Semua dirawat ya. Tinggal penggunaannya bergantian. Malah kalau menurut pengalaman saya nih Mas Eko, nggak tahu benar atau salah ya. Kata orang mobil itu lebih bagus jarang dipakai. Tapi kalau menurut pengalaman aku BMW itu seminggu 2 kali harus dijalanin. Jangan dipanasin aja. Malah kalau tidak dipakai, iya kalau tidak dipakai selalu ada kerasa apa-apa. Adanya inilah itulah. Tapi kalau misalnya kita jalanin, ya itu aman-aman aja gitu. Ya seminggu 2 kali lah ya gitu kita pakai. Oke, jadi ternyata kalau itu mobil jarang dipakai, akhirnya ketemu namanya KM rendah, bener nggak? Iya. Kilometer rendah. Kilometer rendah. Nah, jadi teman-teman banyak banget nih, saya juga pengen sharing juga sama Om Edi. Banyak banget, Mas Edo kilometernya berapa nih itu mobil mau dijual gitu kan? Atau udah jarak tempuhnya udah berapa jauh? Apakah itu menjadi satu patokan bahwa kita beli mobil itu harus yang kilometer rendah? Enggak. Salah itu. Kalau menurut saya salah. Karena kalau misalkan kita beli kilometer rendah, itu oke, betul si kilometer rendah, tapi kan jarak jangka waktu untuk kekuatannya juga kita belum paham. Jadi kalau menurut saya, kalau soal kilometernya gondrong ya, kalau kita bahasanya gondrong, berarti si orang itu pakainya juga perawatannya lebih sering dong, gitu dibanding kilometer rendah didiemin aja. Betul. Kita pas lagi giliran kita dipakai di kita, nanti kita yang bagian ngebetul-betulinya karena sih semua barang juga pasti ada jarak waktu kekuatan lah. Jadi kita ambil kesimpulannya nih Om Edi, bahwa kilometer rendah bisa aja bagus. Iya. Asal tetap dirawat. Betul. Ya kan, misalnya dengan perawatan yang seperti saya konten sebelumnya, ya paling tidak mobilnya dihidupkan seminggu 2 kali. Betul. Untuk maintenance olinya supaya sirkulasi. Iya. Akinya harus kecas. Nah, air tuh nggak ada yang ada kebocoran. Ya kan, kita bisa pantau juga. Betul. Benar. Nah, terus apalagi keunggulannya lain nih kalau misalnya kilometer rendah? Mungkin benar nggak sih kalau kilometer rendah interiornya jadi lebih rapi? Oh iya, jelas. Pasti kilometer rendah karena kan jarang kita masuk, kita pakai lah, kita dudukin. Iya, betul. Itu pasti yang benar kata Mas Eko, pasti interiornya dari setir itu kan kelihatan tuh kalau kilometer rendah si kulit jeruknya masih bagus gitulah. Terus kayak kaki juga. Tapi kalau perform mesin ya itu balik lagi kata Mas Eko, gimana kita ngerawatnya sih. Betul banget. Kalau kita nggak pakai ngerawat percuma. Betul. Jadi kalau misalnya ada risiko dari sebuah mobil yang kilometer rendah, kalau memang dia nggak kerawat ya tetap aja kondisinya nggak akan sebaik yang kita kira ya. Jangan sampai cuma bagus interiornya doang. Betul. Ya kan, ternyata di mesinnya acak-acak apa? Diserang hama misalnya. Kenapa? Mobil kalau jarang dipakai, otomatis akan diserang sama namanya musuh semua kendaraan. Apa tuh? Tikus, benar. Saya tadinya mau ngomong itu, tapi takutnya kan saya ada pengalaman nih Mas Eko. Kita punya mobil, saya di rumah ada mobil Jepang sama mobil BMW. Iya.
itu bareng satu gerasi. Tapi yang pernah saya selang radiator itu bolong. Saya bilang kenapa ini kan padahal dirawat kan gitu. Ternyata digigit tikus, ada bekas gigitannya. Dan pengalaman saya, si tikus itu lebih senang di mobil Eropa. Saya nggak ngerti juga kenapa dibanding mobil Jepang. Padahal mobil Jepang sebelahnya juga parkiran gitu. Mungkin tahu ya bahwa ini hotel bintang 5 kali. Nggak tahu juga. Tapi hotel bintang 5 masuknya. Kalau wah ini bagus di hotel bintang 5 gitu. Mungkin ya kan? Kalau ini ya hangat. Lost man lah. Oh, lost man. Enggak juga sebenarnya. Jadi tadi benar, mungkin Bang Amadi lupa menghidupkan mobil gitu selama mungkin seminggu gitu, 2 minggu. Jadi enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi kalau yang saya tanya-tanya sama teman-teman gitu ya, kenapa lebih senang di mobil Eropa diemnya? Karena si high kompresi kan kalau mobil Eropa. Jadi dia tuh mesinnya lebih hangat, lebih panas. Panas dan awet ya. Iya, jadi awet si binatang-binatang itu lebih senang hangat kayaknya. Nah, jadi benar kan teman-teman kalau mobil harus dipakai. Iya, kenapa? Supaya nggak diserang sama tikus ya. Iya. Tikus. Kita mau ngopi dulu. Saya ngopi, belum beliau nggak ngopi ya? Aku mau ngopi, yaudah, silakan Mas. Saya minum dulu ya. Ya, kita minum dulu ya. Wah, seger nih. Oke, lanjut lagi Bang Medi. Bang Medi, saya lihat tadi mobil datang keren. Ya. Saya lihat dari semua mobil yang di Bandung nih, M46 kan banyak nih ya, banyak banget itu penggunanya banyak, bahkan ada komunitas lain yang di luar BBCI juga khusus buat mobil M46 sendiri ya. Nah, saya tertarik sama mobil yang Bang Medi apa? Kinclong. Nah, pertama kinclong. Kenapa? Artinya mobil kinclong tuh identik dengan orangnya yang senang kebersihan. Ya kan? Nah, nanti kita lihat nih, bener gak sih? Apa cuma luarnya doang, apa interiornya aja? Ya kan? Pengen tahu juga nih, apa aja sih yang sudah dimodifikasi? Saking saya tertarik dengan mobil ini, kok enak ya dilihatnya. Silakan Mas Medi. Yo, silakan. Waduh. Wah, mantap nih. Mantap nih, ada kita dapat tambahan cemilan. Oke. Biar lebih santai kita ngobrolnya. Iya. Nah, kalau ngopi sama ngeteh ya ada gorengan. Ini gorengan apa ciri khas makanan Indonesia ya? Iya, ciri khas Indonesia. Oke. Nah, balik lagi nih Mas Eko nih. Tadi masalah mobil lah ya gitu. Kalau mobil sih sebenarnya mobil. Nah, ini kebetulan mobil saya. Nah, ini lagi servis di bengkel Mas Eko nih, di garasi BMW nih teman-teman. Iya. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke masalah mobil, kalau interior ini emang belum saya di salon. Nah, sorry di salon. Nah, kalau luarnya saya modifikasinya apa aja ya? Mungkin dari spion. Oh, spion. Oh iya. Spionnya sudah saya pakai yang copotan dari 330 Ci yang 2 pintu. Oh, dari punyanya M46 yang coupe ya, yang 330 Ci ya. Terus apa lagi, Mas? Mungkin kalau eksterior yaitu sama ban nih, sama velg nih. Wah, velg apa nih Bang? Velgnya Mas? Ya kalau kata teman-teman sih, kalau ngobrol-ngobrol ya, kita sama BMW kan suka ngobrol-ngobrol, ini disebutnya velg velg Sultan lah. Gitu. Ada gitu velg Sultan? Ya katanya, aku juga nggak ngerti juga. YouTube tuh banyak tuh Sultan beneran tuh ya. Sultan beneran. Banyak kayak kelihatannya yang punya pesawat ya. Nah, kalau mobil ada Sultannya juga? Ya kalau di BMW sih kebanyakan kita kalau udah sebutan Sultan mainnya di velg sih ya. Oh, main velg. Gitu. Iya. Boleh sebutin nggak nih velg apa sih Mas? Saya sendiri sih emang sering lihat velg ini ya. Kalau ini sih kebetulan pakai velg M Parallel. Oh, M Parallel. Iya, dari bawaannya M3 ya. Dia seri 7. Seri 7 malah? Ya, dulu 7. Terus ada untuk seri 5 juga. Seri 5 juga. Yang Mas pakai ini punya seri apa? Bekas seri apa, Mas? Ini seri 7. Seri 7 ya? Ya. Berarti ET-nya kecil ya, Mas? Ya, ET-nya kecil. Oke, ngomong-ngomong Sultan nih. Penasaran saya juga sama velg Sultan ini. Ini berarti kalau Sultan harganya juga mungkin selangit ya dibanding harga yang velg lainnya. Ya kalau misalkan secara logika ya, kita mikirnya logika. Kita kalau dengan harga ini bisa beli 2 set sampai 3 set velg baru. Wow. TW tapi. Oh, TW. Ya, makanya tapi baru. Baru. Kan kalau kita secara logika, kalau yang nggak hobi lah ya atau belum terlalu paham soal velg, ya udah kita lebih baik buang duit untuk beli velg baru dong. Gitu. Tapi kalau kita yang udah seneng hobi banget sama BMW, terus pengen lah sekali-kali pakai velg yang mana sih yang kata orang-orang, wah ini velg Sultan nih gitu. Berarti salah satu ciri khas mobil-mobil yang udah dimodifikasi dan menjadi sebuah pandangan yang menarik buat orang. Kenapa?
Karena kita senang pakai, kadang-kadang orang juga senang lihat, benar nggak? Iya. Kenapa? Makin kita menggunakan mobil dan merawat dengan baik, kita pun senang. Iya. Dan yang lihat juga senang ya. Itu Pasti kan ibadah dong. juga tuh, bikin Kan- orang, wih cakep, wih mobilnya, Ibarat, gitu kan. ibaratnya kalau velg itu kita pakai sepatu. Oh sepatu. Kalau kita pakai sepatu yang bagus Uh-huh. atau apa kan orang, wih sepatunya keren tuh. Keren, Nah, gitu. Sama iya. aja kayak di mobil gitu. Sama kenyamanan juga nggak sih mas? Kalau pelek Kalau original? velg original itu yang aku rasain lebih enteng, Mas. Oh lebih enteng. Ya, Oh, lebih pelek enteng lebih dia. enteng, iya iya. Terus lebih kuat pastinya. Ah. Dia nggak akan apa kalau kena lubang nggak akan pecah ya gitu, nggak akan Oh, lah, gitu. oke. Lebih aman lah ya gitu. Nah teman-teman, jadi Om Edi ini modifikasi dari spion, mungkin body kit juga kali mas ya? Oh iya. Oh, body kit udah standar ya, hampir rata-rata Ya. mobil M46 Pak ditambah body Pasti, kitnya. Nah, body kit. Om ini pakai body kit apa? Body kit yang M-Tech Oh, M-Tech. plastik. Oh, dikasih body kit M-Tech-nya. Udah cakep ya setelan seperti ini ya. Padahal Ya. nggak rubah-rubah banyak ya, tapi Nggak kelihatannya sih. udah ganteng banget nih. Cuman gitu. body kit, Hmm. terus knalpot, dari depan kita ganti stainless sampai belakang, terus Oh, kenapa juga dimodifikasi? iya dimodifikasi untuk perform mesin aja. Oke. Kalau itu, terus untuk dari suspensi kita ganti pakai sport kit HNR. Oke. Oke, kalau hobi berarti apa yang kita beli sayang nggak? Oh iya jelas dong. Oh, Sayang lah, jelas sayang lah. Kayak banyak sih yang udah beberapa temen ya yang udah pengen gitu. Ini dong spionnya gue beli, inilah banyak gue beli velgnya gitu-gitu. Enggak lah, sampai saat ini belum ada Niatan buat pengen. dilepas ya. Iya, Mobilnya juga mungkin dilepas kali teman-teman ada yang lihat nih. Kenapa? Begitu konten ini tayang nih, yakin deh mobilnya Mas Medi pasti apa bener ya mobil Mas Medi itu keren. ya kalau Tapi nah. dulu loh, tenang teman-teman, Mas Medi ini ngerawatnya selalu di garasi BMW. Oh iya, Ya kan? iya dong. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kemari aja, ya kan? Iya, Servis rekodnya ada di kita, komplit teman-teman karena admin sudah mencatatnya. Gitu, Mas. betul. Kalau yang saya rasain di garasi BMW, saya tuh lebih tenang lah ya, lebih santai. Kalau ada Iya. apa-apa tinggal telepon. Saya Iya. udah pada kenal juga sama Anak mekaniknya ya. ya mekanik-mekanik di sini gitu kan. Ya oke lah, garasi BMW oke banget. Sambil Kalau saya. kita tenang, kita icipin dulu nih. Ayo, Ayo. boleh. Nah, gorengan ya. Ini identiknya dengan Ini gorengan buatan Jerman nih. Ini Jerman. Oh, Jerman. Ya karena di bengkel Jerman kan. Spesial BMW. Ya ini apa ya? Bala-bala BMW. Bala BMW mantap. Nah, kalau misalkan ya balik lagi sih kalau misalkan mobil. Ya kebetulan sih aku ada ngobrol lah ya sama istri. Lagi pengen coba ganti untuk ke SUV-nya, Mas. Nyobain Jeep. Dulu aku pernah sekali pakai X5. Nah, sekarang lagi pengen cobain pakai X3. Wah, Gitu, makanya. nah ini dia. Kalau banyak-banyakan teman-teman dari seri 3 naiknya ke seri 3 lagi dengan lebih muda. Ini langsung pindah ke SUV. Ya. Apa sih yang pengen dicapai dari mobil SUV? Kalau SUV BMW ya satu ya yang paling saya kepikiran untuk ganti SUV ya namanya jalan di Indonesia ya Mas Eko ya, kita susah ngomong ya apa. Ada yang bagus, ada yang kurang gitu ya. Kalau pakai SUV udah aman-aman aja lah gitu. Satu itu, kedua juga mungkin umur juga kali udah kepala 4 lah. Jadi kan udahlah capek lah kita gitu. cobain pakai yang tinggi-tinggi lah sekarang. Salah satunya nggak sih, kemarin kan saya juga ngonten mengenai mobil yang banyak rendam air gara-gara ground clear-nya kan kalau sedan itu kan pendek. Itu akhirnya banyak yang mogok kemarin Mas. Termasuk F30, F10 itu ada yang mogok dan bakal teman sama saya sampai transmisinya macet, bahkan mobilnya sampai mati mendadak gitu kan. Apa ini salah satu juga? Oh iya dong. Keunggulannya itu ya SUV ya. Jadi, cuman saya kan nggak berani ngomong. Kalau ngomong, oh di mana-mana banjir kan nggak enak nantinya. Iya. Nah, aja pokoknya ya begitu juga lah. Oke. Ya semoga Masnya dapat mobil yang X3-nya nambah lagi bukan ngurangin Mas. Nah, Nambah lagi ini dipertahankan. Tapi kalau mengenai jodohnya kenapa enggak ya? Iya dong. Namanya juga rezeki ya, Rezeki. nggak kamai tolak ya. Oh iya. Pelak Sultan kalau ada yang nawar hari ini tunai bagaimana Mas? Janganlah, enggak lah. Sayang Mas, ini mungkin termasuk velg yang susah-susah gampang dicari. Susah-susah gampang dicari. Nah, Susahnya di mana, gampang di mana? Kalau gampang kan
kita mau saat ini pun juga bisa kita beli. Ini ada yang aku tahu mungkin ya di Bandung yang make 3 atau 4 orang kali ya gitu. 3-4 orang ya. Tapi makanya aku bilang susah itu orang kita bisa ketemu nih, oh nih Emparel mau dijual nggak? Belum, banyak yang nggak mau. Oh, banyak yang nggak mau, gitu. Sama juga dengan aku juga nggak mau sih sebenarnya karena dulu cita-cita pengen punya Emparel, nemunya bukan di Bandung malah, nemunya di kota lain. Coba saya lihat ya, keren loh teman-teman, cakep ya. Teman-teman boleh coba nih cari pelek yang kayak gini teman-teman ya kan. Dan kayaknya nih belum bisa dijual, tapi saya penasaran. Kita challenge lah, sekalian challenge nih. Mumpung ada orang di sini, kita challenge-nya. Berapa sih harganya, sesultan apa sih sebenarnya harga pelek ini? Kalau di pasaran sih ya mungkin ya sekarang Empar ya kan aku juga sering ngobrol-ngobrol lah ya sama teman-teman yang suka velg. Ngopi ya Mas, kalian ya, Mas. Siap. Emparel itu sekarang ya velg doang ya. Velg doang sih 2 gede lah ya. 2 gede? Oh, 2 gede berarti kalau di X tuh X gede gitu. Oh, kalau X gede berarti udah menyentuh angka mau ke 30 ya? Oh iya dong. 30 juta pelek doang cuy, bisa beli BMW tuh. Bener nggak? Sebenarnya sih 29.999.999. Oh, 29 juta juga udah bisa beli bahan BMW loh. Oh iya? 36 L50. Oh. Iya, di bawah udah banyak yang ngejual 25 sampai 30 juta tuh ada, tapi emang bahan ya kondisinya ya. Karena sekarang ini banyak banget teman-teman yang dibangun mobil nih, rumah BMW 36. Oh gitu. Iya, bahkan ada yang beli murah-murah buat menjadi mobil balap kayak gitu. Ya, lagi rame tuh sekarang. 30 jutaan ya, 30 jutaan. Itu pelek doang tuh. Belum obannya ya? Iya, belum sama bannya. Obannya. Saya challenge nih. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Kenapa jadi mendadak pahit nih minumnya? Makanya, ya pahit-pahitnya lu, gue mah enggak. Gue bilang gitu. Gue bilang tuh pelek nggak pelek sultan Mas. Kenapa? Karena ada yang mau beliin tunai. Bisa aja. Kalau misalnya sekarang gue bayar tunai gimana? Kan duit tuh bicara juga Mas. Iya. Gini Mas, gimana kalau kita stop dulu?